Ketua KPKPRD Kota Tua, yakni kawan Emen, untuk menyampaikan orasi politiknya terkait dengan kebijakan pemerintah yang tidak sedikit pun berpihak kepada masyarakat. Untuk itu saya berikan kepada kawan Emen. Selamat pagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Selamat pagi kawan-kawan seperjuangan. Hari ini adalah aksi perdana masyarakat Papua menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Kebijakan pemerintah yang menjual sumber daya alam kita. Hari ini masih ada raja-raja kecil di daerah, termasuk bupati, kepala desa, yang katanya dikatakan oleh masyarakat Papua adalah kepala kota, karena selama ini tinggalnya di kota. Dan dengan legitimasi gubernur, bupati dan kepala desa tanpa konsolidasi dengan masyarakat, Papua sumber daya alamnya telah dijual. Hampir seluruh tanah Papua yang dipakai oleh masyarakat Papua sebagai bertahan hidup, bertani dan berburu hari ini telah dijual. Lalu ketika dijual, masyarakat Papua bertahan hidup dengan apa? Saya tanya. Ini sama dengan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru membunuh masyarakat Papua dengan cara tidak memberikan lahan untuk bertahan hidup. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Takat Agraria 1966, justru bahwa DPR harus menjadi wadah sebagai pertemuan antara eksekutif dan pihak masyarakat desa. Tetapi hari ini ketika 15 Mei Ketua Bupati Umar Jabungana sendiri turun dua kuat dan membuka karpet merah bagi masuknya modal asing di desa Papua alias Kabupaten Kepulauan Aru, dan bukan hanya di Papua saja, tetapi hampir seluruh desa-desa telah terpadatkan kepada pihak asing bersama persatuan telah bekerja. Sehingga hari ini kami yang tergabung dalam solidaritas pejuang rakyat untuk tanah air, membela tanah air, karena kami menatap pusat di atas bumi Karkaria dan rela mati atas tanah dan negeri ini. Hari ini aksi kami, siapapun berani menatap, kami siap mati di atas bumi. Sultan. Seharusnya pihak pemerintah membangun, memberdayakan masyarakat lewat operasi, memberikan pemahaman buat masyarakat sesuai dengan potensi sumber daya alam, lalu sambil membangun sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam, tasbi dan lain sebagainya, agar bisa mendistribusikan bukan saja di Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi mungkin bisa menjual kepada kabupaten-kabupaten lain, bahwa ini adalah hasil produk Kabupaten Kepulauan Aru. Tetapi pemerintahan ini ada pemerintahan pemalas yang coba hanya duduk tidur makan gaji, itu saja. Sehingga alasannya bahwa investasi harus masuk, berarti pemerintah seolah-olah tidak mau bekerja, padahal sudah ada Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi dan lain sebagainya. Bangun memperdayakan masyarakat, bukan menerima investor asing, lalu ambil sumber daya alam, bawa keluar, kita hanya jadi babu di dalam negeri kita sendiri. Itu catatan kritis buat para wartawan, bahwa bukan saja Papua yang hari ini kami soroti, tetapi hampir seluruh desa yang ada di bumi Karkaria telah digadaikan. 28 desa. Berapa desa kawan? 28 desa telah digadaikan untuk perusahaan-perusahaan asing. Banyak perusahaan asing sudah masuk semenjak masih gabung dengan Kota Tua. Kota Tua telah menjadikan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai lahan. Hari ini kan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai objek kita untuk mengisap sumber daya alam kita.
Lalu kalau kita biarkan seperti itu, jangan heran ketika cendrawasih kita hilang, jangan heran rusanya hilang, mutiara habis karena eksploitasi lingkungan oleh perusahaan asing yang tidak memikirkan rugi dan untungnya, hanya memikirkan untung, tetapi persoalan-persoalan itu diabaikan. Banyak sudah terjadi di mana-mana, di Bima, Mesuji sampai pembantaian, kawan-kawan, pembantaian oleh perusahaan milik Malaysia tersebut. Jangan sampai terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru yang kami takutkan, karena memang masyarakat kita masih trauma dengan kejadian-kejadian masa lalu, sehingga takut sama aparatur negara. Itu saja mungkin orasi singkat dari saya. Terima kasih. Kembalikan kepada Korab. Salam pembebasan. Salam pembebasan. Salam. Saya berikan kesempatan kepada orator yang lain dalam hal ini, Saudara Rusman Binar, untuk menyampaikan orasi politiknya. Kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang kami cintai dan kami banggakan. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, kehadiran kami di tengah-tengah aktivitas sosial Bapak Ibu sama sekali bukan berniat untuk mengganggu aktivitas sosial Bapak Ibu, akan tetapi tuntutan demokrasi sehingga kami turun ke jalan. Atas dasar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menurunkan amanat kepada umat manusia untuk menjalankan kebaikan dan kebenaran dan menjauhi ketidakadilan, sehingga hari ini kami turun ke jalan untuk menyampaikan orasi singkat kami, tidak lain daripada tuntutan-tuntutan masyarakat. Yang kita ketahui bersama bahwa eksploitasi alam Kabupaten Kepulauan Aru telah dilakukan di titik sentral di Desa Wakua. Oleh karena itu, sebagian keluhan masyarakat Desa Wakua, kami mahasiswa dari Kota Tua Maluku Tenggara mewakili untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bagaimana cita-cita proklamasi masyarakat adil dan makmur, sumber daya alam kita banyak, kita ibarat tikus yang mati di lumbung padi. Coba bayangkan, saudara-saudara sekalian, coba bayangkan ketika masuknya perusahaan-perusahaan asing tersebut dengan pembangunan yang merajalela, maka sangkar burung kita hilang karena proses pembantaian hutan. Pertama, yang kedua, karena terjadi pasti akan terjadi erosi dan lain sebagainya. Burung-burung kita terbang hilang. Hewan-hewan kita yang sebagai hasil makanan patok bumi barbaria juga ikut hilang. Memang ada program dari kehutanan, program pemerintah pusat untuk penanaman pesisir sungai, penanaman batu.
Iya Pak, dengan kelapa sawit. Dan dia mengolah ilmu perkebunan itu misalnya tebu menjadi gula dan dia mau bawa gula itu tidak itu izin perdagangan. Sedangkan dia mulai berproses, dia mulai foto, pakai metal, foto, lalu dia mulai tanam itu tidak, itu bukan tugas pokok dan fungsi dari dinas perindustrian. Jadi penyampaian aspirasi ada ini saya terima. Lalu tebu itu dibikin, diproduksi, jadi gula, nah itu baru industri. Baru
di luar Kalimantan, kenapa itu perkebunan ada di sini, kenapa dong desa sentral. Dan kita bisa menjelaskan karena itu bukan merupakan kebutuhan pokok.